magang itu sudah mulai cari data, analisis data. Oke, siapa yang mau mengawali? Tapi masing-masing sudah punya judul fix? Belum fix, tapi cuma emang udah ada ide gitu aja sih Bu, mungkin berapa ada ide topiknya. Makanya dari ngepen dari TM pertama itu kita itu kadang juga ganti-ganti judul gitu Bu setiap TM-nya karena memang belum fix kan. Jadi kita harus mengulang. Tapi maksudnya question risetnya untuk ke biosnya udah dapat kan? Kalau kita biasanya question riset kita bukan penyakitnya gitu. Misalnya kalau yang teman-teman di minat lain itu question risetnya itu bisa penyakitnya yang sedang diamati, sedang diobservasi. Kalau kita question risetnya itu metodenya. Kayak misalnya yang kemarin Rafa terakhir diskusi sama saya itu Rafa kayak belum ketemu gitu, terus apa gitu ya. Pertanyaan saya yang mau saya amati apa gitu itu kayak belum ketemu. Jadi misalnya pertanyaannya apa, kenapa ya? Ini contoh aja ya, contoh di puskesmas itu ada pemeriksaan dahaknya TB. Biasanya mereka pakai mantuk misalnya kan itu yang paling murah, yang paling cepat. Tapi kan tetap saja pemeriksaan TB yang paling akurat itu ya hasilnya lab. Kita ingin tahu seberapa akurat sih si mantuk tadi. Berarti nanti kita lihat sensitivity-nya, spesifisitinya. Kemudian kita buatkan ROC curve-nya. Berapa sih peluang positif value-nya, PPV-nya, berapa sih peluang negatif value-nya. Jadi maksudnya orang yang hasil mantuknya itu positif, ketika dites lab positif juga, itu berapa persen? Orang yang ditesnya negatif, ketika dicek di lab itu negatif juga, itu berapa persen? Itu berarti sisi biosnya yang dia. Atau contoh lain, ada misalnya kita ngambil data di dinas kesehatan, pencatatan pelaporan. Data dinas kesehatan itu kan suka aneh. Jadi misalnya beberapa bulan itu datanya sama terus, itu kan aneh ya. Masa iya sih muncul itu waduh terus gitu setiap misalnya penyakit DB, masa iya sih setiap bulan itu munculnya jumlahnya sama terus yang jumlah yang itu mendeteksi keanehan itu berarti biosnya. Atau misalnya datanya dinas kesehatan tadi itu kan suka dia bolong-bolong. Jadi dia kumpulnya di sini tiba-tiba ada data terus. Yang ini enggak. Padahal dia ada data, padahal realnya itu ya jumlahnya sekian. Realnya itu sudah benar datanya mereka. Tapi karena mereka itu mengakumulasi inputnya belakangan, jadi yang ini seakan-akan nggak ada kasusnya, bolong, numpuknya di sini. Padahal kalau mereka mencatatnya rutin, itu ya setiap waktu itu akan selalu ada. Nah itu kita mensiasatinya dengan biosnya. Gimana? Itu berarti permasalahan di metodenya. Jadi kan kita nggak ke TB-nya, kita nggak ke DB-nya, tapi kita ke metodenya. Maksudnya seperti itu. Atau Anda download datanya Susenas misalnya. Saya mau penelitian pakai datanya Susenas. Ambil aja berat bayi lahir. Ternyata datanya berat bayi lahir ini nggak normal misalnya, nggak normal. Terus saya pakai apa ini? Oh saya pakai metode yang robust misalnya, itu metodenya. Misalnya kayak gitu. Nah sekarang udah ketemu belum research question biasnya? Kalau saya biasanya belum.
Misalnya apa kasusnya? Punya saya itu lebih ke masih permasalahannya tentang neonatal mortality berdasarkan dari datanya. Nah, nanti kan nggak tahu ya Bu, maksudnya masih belum tahu. Mungkin kalau misal nganalisis faktor-faktornya itu skala datanya apa aja itu kan masih belum tahu. Jadi biosnya itu belum ada gitu. Itu kayak gimana? Harus menemukan biosnya dulu baru nanti permasalahan. Neonatal mortality itu nanti bayangannya mau pakai data apa? Jadi itu Sersdas. kan data dari Pak Sigit, PMA data, PMI data. Jadi awalnya itu dari data analisis kasus, Berarti data sekunder. Iya. Data sekunder. Dan Pak Sigit itu dapat datanya dari mana? Data apa jenisnya? PMA Bu. Iya. Data itu yang ngelek siapa? PMA itu singkatannya apa? PMA 2 PMA Sampai ya aku PMA Performance Monitoring of Action. Performance Monitoring for Action. Monitoring for Action. Iya. Ini ya. Nah itu, saya tuh kemarin tuh dikirimin langsung linknya gitu Bu. Iya bawah Bu, yang bawahnya. Bahwa Yang ini bukan bawahnya lagi Bu, di scroll ke bawah. Ya itu, PMA data. ini. Iya. Ya. Nah, karena kayak kalau dari Pak Sigit sendiri tuh maunya masih permasalahannya dulu baru biasa gitu loh Bu. Ya memang kan karena kita baru bisa tahu permasalahan biosnya setelah kita lihat datanya. Tapi sudah download datanya ini. Sudah Bu. Sudah. Datanya kayak apa? Datanya Excel kayak gitu apa? Bu. Excel. Nah, coba dari data Excel tadi itu kan bisa jadi ya, bisa jadi stata juga. Stata udah. Atau terserah lah mau pakai apa. Dicoba masing-masing data, masing-masing variabel dianalisis distribusi frekuensinya, dibuat histogramnya. Kalau dia continue dibuat histogramnya, kalau dia kategori dibuat distribusi frekuensinya. Terus dicari apakah ada berapa persen kesinambungan antar data, misalnya ada missingnya atau enggak. Misalnya aku nggak ngerti itu data tentang apa, katakanlah misalnya contoh data SDKI gitu ya. Di SDKI itu kan misalnya saya sebagai responden, saya punya anak pertama, anak kedua. Nanti anak pertama sama anak keduanya kan saya juga disuruh jawab, anak pertama, anak kedua, ketiga, anak keempat gitu. Nah, apakah ada misalnya yang mau saya ingin menganalisis anak terakhir yang dilahirkan kayak gitu. Anak terakhir yang dilahirkan tadi kelengkapan datanya seperti apa? Ada data missingnya atau enggak? Berapa persen data yang missingnya? Itu coba kamu nyari dulu. Digali data, digali keanehan yang terjadi pada data itu. Jadi kalau sekarang punya datasetnya dicoba di cleaning dulu gitu. Tapi nek cleaning itu harus punya tujuan dulu ya. Minimal dicari pola datanya dulu. Nah baru dari situ nanti kamu akan punya ide. Supaya saya bisa ngolah data. Oh ternyata pas ngolah data itu saya punya hambatan ini. Metode apa ya? Metode statistika apa ya yang nanti bisa mengatasi hambatan saya itu? Misalnya dari data PMA ini, misalnya di sini ada balita yang BBLR sama yang tidak BBLR. Ternyata yang tidak BBLR itu jumlahnya banyak banget daripada yang BBLR. Yang satu 10%, yang satunya 90%. Itu kalau di regresi logistik kan bias hasilnya, karena nggak imbang. Nah terus cari metode apa untuk mengatasi ketidakseimbangan tadi, misalnya gitu. Misalnya pakai
Fat logistik misalnya gitu, untuk mengatasi ketidakseimbangan proporsi di variabel dependennya. Tapi kan kudu delok dhisik bener itu enggak datanya. Itu contoh aja. Soal ini Bu, saya mau tanya sekiranya apa ya Bu, faktor-faktor atau sekiranya variabel yang mungkin berhubungan sama neonatal Bu. Saya tuh kesusahan kalau saya lihat kuesioner itu paling ya cuma tempat tinggal terkait neonatal Ibu, tempat tinggal, umur, sama pendidikan aja Bu. Apa lagi ya? Nah itu maksudnya 3 variabel yang masih kayak umum gitu loh Bu. Karena kan kita juga terbatas dengan variabel. Kalau itu masalahnya pada pembaca. Kalau kepingin pernah mengakses Scopus AI Baru kemarin dikasih tahu. Di Scopus AI itu tapi punyanya Lipunet. Bukan Bu, kemarin Scopus ya. Website. Website. Kamu masuknya Enggak. lewat Lipunet. Enggak Bu. Coba pakai di wifi UNER. pakai wifi UNER. Iya di sini Nah. soalnya. Oh ya udah. Oh ya. Nah, pakai wifi UNER. Nah, nanti di situ kita kan bisa bikin pertanyaan. Kan kayak AI. Saya pakai bahasa Indonesia, pernah nyoba pakai bahasa Indonesia pun dia juga bisa. Saya mau mencari konseptual framework untuk neonatal rate. Itu nanti dia akan mengeluarkan semua referensi terkait itu. Apa biasanya kata kuncinya Bu? Atau langsung kayak misal neonatal ya udah terus neonatal gitu, atau misal Dalam bentuk kalimat pun bisa. Ini loh, what would you like to learn about? Nah ini dia tadi pas waktu tadi ini sempat kelihatan terus dia hilang ya. Dia tadi waktu mau mencari kan ini dia sebenarnya seperti mapping review. Pas waktu saya tanya risk factor neonatal mortality in Indonesia, itu dia tadi langsung neonatal or apa, newborn or apa. Jadi kan sama seperti waktu kita mau mencari artikel itu kan kita harus pakai keyword ya. Apa or apa n apa or apa n apa gitu. Itu tadi muncul di sini. Iku nek cepet langsung mau foto, terus itu dijadikan kan biasanya kalau kita bikin artikel kan itunya statement keywordnya kan harus dimasukkan kan. Nah setelah itu muncul kayak gini. 1 itu kalau diklik berarti artikelnya. Kayak gini. Kalau misalnya masih belum puas, tanya lagi.
Cuman kita setelah dapat ini nanti disesuaikan dengan ketersediaan variabel di PMA. Dianya itu. Nah ini sudah dapat banyak kan. Ini misalnya satunya tak klik, di sebelah kanannya ini, oh ya ini tadi, ini ya, ini kan muncul kayak gini. Kalau tadi waktu di Mendeley ini di tools ini itu ada install Mendeley Web Importer. Install Mendeley Web Importer ini untuk mengotomatiskan dia masuk ke artikel itu masuk ke ke database Mendeley kita. Jadi misalnya ini karena saya belum klik install Mendeley Web Importer ya. Ini tadi kan muncul ketika satunya saya klik, dia kan muncul, oh artikelnya ini, artikel ini mau tak simpan, terus otomatis masuk ke Mendeley. Kalau saya sudah install importer tadi, ini di sini nanti akan muncul, terus saya klik saja, ini dia otomatis akan masuk ke Mendeley. Mendeley tanpa saya download dulu, terus nek aku download dulu kan nanti harus ini ya, add reference, import file gitu kan kalau manual. Nah ini tadi kalau mau diotomatiskan nanti di sini akan ada Mendeley gitu, tinggal klik aja, dia si artikelnya Abdurrahman ini akan masuk langsung ke database ya. Jadi lebih gampang. Oke, kayak gitu. Oke, makasih Bu. Yang lain mungkin ada yang sudah ada lagi? Aku ada sepertinya. Bu, saya mau tanya lagi. Kalau di kontrak itu kan kita ada penugasan terkait metode pengumpulan data. Cuman kan kalau misal deskripsi itu apa ada ya Bu? Metode pengumpulan data, misalnya kalau tadi kan pengumpulan data memakai website, melalui website ya itu apa adanya. Oh data kita. data yang ada apa, penelitian ini menggunakan data sekunder dari website ini ya. Oh, jadi bukan dari POV PMA-nya bagaimana cara mereka menggunakan datanya Kita dari kita. bagaimana kita menggunakannya. Jadi kalau misal kita nyantumin misal kayak mendownload data sekunder di website ini terus dilakukan cleaning data gitu-gitu nih. Ya. Misalnya PMA tadi kan pasti luas ya datanya. Oh saya fokus Jawa Timur misalnya, ya itu yang diceritakan. Pada waktu kita men-screening, mengecilkan menjadi populasi kita, itu caranya gimana? Misalnya kemarin saya perokok itu ternyata macam-macam. Perokok yang dia sudah bertahun-tahun merokok sejak 10 tahun yang lalu, tapi ada juga yang dia bulan lalu itu barusan
merokok atau bulan lalu barusan berhenti. Nah itu kan berarti macam-macam status merokoknya. Nah penelitian saya kemana? Itu berarti bagaimana saya mendapatkan data saya? Karena ada macam-macam, current smoking, ever smoking, atau kalau dia sudah berhenti smoking tapi berhentinya baru 1 bulan yang lalu, itu termasuk populasi saya bukan. Padahal misalnya penelitian saya tentang penyakit jantung koroner, walaupun dia berhentinya baru bulan lalu kan bukan berarti dia faktor resiko rokoknya hilang kan. Jadi itu yang diceritakan di cara pengumpulannya. Saya mau tanya lagi Bu, kemarin itu kan harusnya dijelasin terkait pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Cuman gara-gara kita presentasi jadi waktunya habis dan nggak ada materi sama sekali. Nah itu mungkin mau dijelasin sedikit aja Bu, maksudnya apa, terus kita butuh pakai apa dan ngapain tatapannya. Validitas reliabilitas instrumen itu kalau Anda melakukan penelitian survei yang membuat instrumen tersendiri, membuat atau mengembangkan instrumen yang sudah ada. Pokoknya instrumen asli, instrumen itu ada beberapa instrumen baku. Misalnya salah satu variabel Anda adalah kecemasan. Instrumen kecemasan itu kan sudah banyak ya untuk mengamati kecemasan. Berarti saya ngadop instrumennya orang lain, boleh. Tapi ketika saya ngadop tadi, instrumen tadi rata-rata instrumen berbahasa Inggris. Ketika saya bahasa Indonesia kan, saya terjemahkan. Berarti saya memodifikasi instrumen asli. Maka itu juga harus dicek lagi validitas reliabilitasnya. Tapi kalau saya pure menggunakan instrumennya orang langsung saya pakai, itu tidak perlu dicek validitas reliabilitasnya. Karena instrumen yang sudah dipublish biasanya mereka sudah ngecek validitas reliabilitasnya. Jadi kita tinggal cerita saja di metode. Nah, validitas reliabilitas. Validitas itu maknanya apa? Validitas. Valid itu maknanya apa? Valid. Misalnya kuesionernya kecemasan gitu. Yeah. Valid berarti apa? Kecemasan pada ibu hamil gitu. Valid itu berarti apa? Pertanyaan-pertanyaan di instrumen tadi itu memang valid untuk mengukur kecemasan. Apakah dalam apa misalnya seminggu terakhir itu sering berkeringat dingin, keluar keringat dingin ya. Apakah dalam seminggu terakhir itu sering sulit tidur. Nah, pertanyaan itu memang valid mengukur dia cemas atau enggak. Kemudian yang kedua, reliabilitas. Kalau reliabilitas itu maksudnya apa? Reliabilitas. Valid kan tadi pokoknya dia pertanyaan dia sulit tidur itu bisa mengukur kecemasan. Dia keluar keringat dingin bisa mengukur kecemasan, itu valid. Tapi kalau reliabilitas, kalau reliabilitas pertanyaan tadi ketika saya tanyakan ke si A, tanyakan ke si B, saya tanyakan ke si C, A, B, C tadi tingkat pemahamannya terhadap bunyi pertanyaan tadi sama. Itu namanya reliable. Karena kadang-kadang ketika kita buat kalimat tadi dipandang ambigu oleh banyak orang. Oh, kalimat ini maksudnya itu bisa perspektif dari banyak orang yang membaca berbeda-beda. Nah, itu berarti kalimat itu nggak reliable. Itu bisa dicek, memeriksa apakah itu memang
akurat dan memeriksa apakah itu memang reliable, itu ada alatnya. Kalau validitas yang kita gunakan, yang paling banyak digunakan itu korelasi product moment. Misalnya kecemasan, tadi bikin 10 pertanyaan. 10 pertanyaan pakai skala Likert 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Responden kan jawab nih 1, 2, dan bla bla. Jawaban dari responden tadi saya total skor dari jawaban pertanyaannya kecemasan. Korelasi pertanyaan pertama ke total, korelasi pertanyaan kedua ke total, masing-masing dikorelasikan ke total. Itu untuk mengukur akurasi. Kalau dia berkorelasi, berarti pertanyaan itu akurat. Pertanyaan tadi berarti bisa digunakan untuk mengukur kecemasan. Nah, itu yang paling sederhana, pakai korelasi product moment. Kalau yang reliability, yang paling sederhana, ya pakai alpha Cronbach. Alpha Cronbach itu pakai SPSS bisa keluar, pakai R juga bisa, ya, pokoknya semua aplikasi bisa. Batasannya, nah kalau batasannya itu menurut berbagai macam buku reference beda-beda. Ada yang bilang 0,6, ada yang bilang 0,7. Tapi sepanjang yang saya baca kok kebanyakan yang 0,7 ya. Pokoknya kalau nilai alpha Cronbach-nya itu sudah melebihi 0,7 maka reliable. Jadi alpha Cronbach itu menilai konsistensi jawaban antar responden. Kalau alpha Cronbach, misalnya responden ini jawabnya beda-beda semua, nah itu berarti nggak konsisten. Bisa jadi dia itu bingung akan masuk dari kalimatnya. Itu validitas dan reliabilitas. Kalau mau uji yang lebih lagi ya bisa pakai yang CFA, confirmatory factor analysis. Itu untuk melihat validitas. Kalau reliabilitas pakai CFA juga, tapi yang dilihat errornya. Ketika antar error itu homogen, maka dia reliable. Jadi errornya dari CFA. Itu uji yang lain. Jadi boleh pakai yang mana. Kurang lebih begitu sih, tapi itu hanya dipakai ketika kita meng-create kuesioner sendiri atau ketika kita memodifikasi kuesionernya orang lain yang sudah dipakai. Berarti kalau misal kita pakai data sekunder itu nggak usah atau nggak usah? Nggak usah. Cuman kalau pakai data sekunder itu biasanya akan diminta untuk, tapi nek skripsi enggak sih, nek publish jurnal itu akan diminta untuk mencari informasi di website. Jadi misalnya Ulan di website PMA ini dicari informasi tentang bagaimana survei ini dilakukan, apakah mereka sudah mengurus kaji etik gitu-gitu. Itu biasanya kalau lembaga survei yang itu akan menceritakan itu di deskripsi surveinya. Kayak apa, demographic health survey itu ada di situ, dia menceritakan. Ini saya tadi sudah install web importer, dia terus muncul nih di sini. Web importer. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Ya, terima kasih. Semoga segera terdeteksi judul skripsinya. Yang posisinya seperti bulan, segera di ini aja dananya.